Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran kelima. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membuat pertanyaan untuk wawancara dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat daftar tugas sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menjumlahkan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Pernahkah kalian menanam tanaman? Tentu pernah, bukan? Bagaimana sih caranya agar tanaman yang kita tanam bisa tumbuh dengan subur? Nah, benar jawabannya. Jadi, tanaman yang kita tanam harus kita rawat, harus kita sayangi agar tumbuh dengan subur. Siti dan teman-temannya mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Kebetulan Edo dan Siti mengenal salah satu penjual tanaman di dekat sekolah mereka. Namanya Pak Didi. Yuk sekarang kita bantu Siti dan Edo untuk menyusun pertanyaan yang akan mereka ajukan kepada Pak Didi. Untuk membuat pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Pak Didi, kita bisa menggunakan kata-kata tanya. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu kata-kata tanya? Benar, kata-kata tanya adalah kata-kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Masih adakah di antara kalian yang mengingat apa saja kata-kata tanya yang dapat kita gunakan? Wah, jawabannya benar sekali. Jadi ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, siapa? Yang kedua, apa? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, berapa? Yang kelima, mengapa? Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Yang pertama yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya siapa apabila kita menanyakan seseorang. Yang kedua yaitu kata tanya apa. Kita dapat menggunakan kata tanya apa apabila kita menanyakan sesuatu yang berupa benda atau barang. Yang ketiga, kapan? Kita dapat menggunakan kata tanya kapan apabila kita ingin menanyakan waktu. Yang keempat, yaitu berapa? Kita dapat menggunakan kata tanya berapa apabila kita ingin menanyakan jumlah. Yang kelima, yaitu mengapa. Kita dapat menggunakan kata tanya mengapa apabila kita ingin menanyakan alasan sesuatu. Yang terakhir, yaitu bagaimana. Kita dapat menggunakan kata tanya bagaimana apabila kita ingin menanyakan tentang suatu cara dari suatu prosedur. Pertanyaan pertama yaitu siapa. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Jadi pertanyaan yang bisa kita buat adalah siapa pemilik toko bunga ini? Yang kedua adalah apa? Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau benda. Jadi pertanyaan yang bisa kita buat adalah apa saja jenis tanaman yang dijual di toko bunga ini. Yang ketiga yaitu kapan. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Pertanyaan yang bisa kita buat adalah kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman. Yang keempat yaitu berapa. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Jadi pertanyaan yang bisa kita buat adalah berapa kali kita harus menyiram tanaman. Yang kelima yaitu mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Jadi pertanyaan yang bisa kita buat adalah mengapa kita harus menyiram tanaman. Yang keenam atau yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan tentang cara. Jadi pertanyaan yang bisa kita buat adalah bagaimana cara yang benar untuk menyiram tanaman. Pertanyaan yang kalian buat tidak harus sama seperti yang telah Ibu contohkan barusan ya.
Kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan tugas dan kebutuhan kalian. Ada satu hal yang harus kalian ingat ketika menyusun pertanyaan untuk wawancara, yaitu profesi orang yang akan kalian wawancarai. Misalkan tadi Pak Didi. Pak Didi berprofesi sebagai penjual bunga. Jadi, kita harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan profesi Pak Didi, yaitu tentang bunga dan tanaman. Jadi, pertanyaannya seputar bunga dan tanaman. Di rumah, kita memiliki tugas-tugas sesuai dengan peran kita ketika di rumah. Dalam suatu keluarga, biasanya terdapat ayah, ibu, dan anak. Nah, dari ketiganya biasanya memiliki tugas-tugas yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing ketika berada di rumah. Masih ingatkah kalian peran kalian ketika di rumah? Nah, berikut ada tabel tentang tugas-tugas sesuai dengan perannya ketika di rumah, yaitu yang pertama tugas dari ayah, ibu, dan anak. Nah, berikut ada daftar tugas-tugas sesuai dengan perannya masing-masing ketika di rumah, yaitu yang pertama ada tugas dari ayah, yaitu mencintai anak, mencari nafkah, yang ketiga melindungi keluarga, yang keempat membersihkan kamar, dan yang kelima merawat keluarga. Yang kedua tugas dari ibu, yaitu yang pertama mencintai anak, menyiapkan makanan, yang ketiga menyiram tanaman, yang keempat mencari nafkah, selanjutnya melindungi keluarga, rapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dan merawat keluarga. Dan tugas dari anak yaitu yang pertama belajar, menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Kalian juga bisa menambahkan tugas-tugas yang pernah kalian lakukan ketika berada di rumah. Kalian bisa menuliskannya di buku sesuai yang sudah kalian miliki. Salah satu tugas kita sebagai anak yaitu belajar. Yuk sekarang kita belajar bersama tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Masih ingatkah kalian tentang materi penjumlahan menggunakan garis bersusun? Yuk sekarang kita belajar bersama untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di buku kalian masing-masing. Soal yang pertama yaitu panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Jadi kita harus menambahkan kedua ranting kayu tersebut. Untuk menjumlahkan kedua ranting tersebut, kita bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Yang pertama 5 cm. Jadi kita harus melangkah ke arah kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ranting kedua yaitu 6 cm. Jadi kita harus melangkah sebanyak 6 kali ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 5 tambah 6 sama dengan 11 cm. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Jadi, kita harus menjumlahkan daun milik Edo dan Benny. Nah, untuk menjumlahkan kedua daun tersebut, kita bisa menggunakan garis bilangan. Jadi, kita akan menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Daun yang pertama yaitu 8 cm. Jadi, kita akan membuat garis dari 0 ke angka 8. Setelah itu, daun kedua yaitu 8 cm. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa panjang daun milik Edo dan Benny adalah 16 cm. Soal nomor 3, yaitu panjang selai rumput 9 cm. Panjang selai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput tersebut? Jadi, kita akan menjumlahkan rumput pertama dan rumput kedua, yaitu 9 cm dan 4 cm.
Yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat garis bilangan seperti ini. Pada rumput pertama, panjangnya adalah 9 cm. Jadi, panjang pertama adalah 9 cm. Setelah itu, rumput kedua yaitu 4 cm. Jadi, panjang garis kedua yaitu 4 cm. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa panjang kedua rumput tersebut adalah 13 cm. 9 ditambah 4 sama dengan 13 cm. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.